Ya, terima kasih Maria. IHSG sepanjang perdagangan di hari pertama minggu ini bertahan di zona merah dengan koreksi lebih dari 1% di level 6.655 dan terpantau aksi beli asing yang masih cukup tipis di level 17 miliar rupiah di pasar reguler dan adapun sentimen yang turut mempengaruhi pergerakan IHSG ini diantaranya dari dalam negeri di mana hingga 23 Januari 2022 pemerintah melaporkan kasus harian positif COVID-19 bertambah menjadi 1.217 orang, sehingga total kasus di kawasan ibu kota kini mencapai 9.057 orang. Sementara kasus positif Omikron di Jakarta tercatat 1.313 orang, di mana penyebaran kasus ini didominasi masih oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dan demikian ada juga potensi kenaikan kasus di Jakarta yang memicu gelombang ketiga COVID-19. Yang kita ketahui juga pemerintah sempat mengatakan bahwa lonjakan kasus diprediksi akan terjadi pada minggu kedua atau ketiga Februari. Namun hingga siang tadi, Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah belum berpikir untuk memberlakukan PPKM darurat atau lockdown dan masih akan melanjutkan PPKM berbasis level assessment untuk mengatur aktivitas masyarakat. Dan sentimen berikutnya soal antisipasi rapat The Fed yang akan berlangsung pada tanggal 25 dan 26 Januari 2022. Dan hal ini cukup beralasan untuk menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar bahwa inflasi akan tetap tinggi dan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan memperketat kebijakan moneternya, memperburuk sentimen investor yang beresiko meningkatkan capital outflow dari Indonesia sehingga akan menekan bursa saham domestik. Maka saham-saham unggulan kita nanti akan ditinggalkan ya oleh investor begitu. Dan kita lihat dari 11 subsektor, kita lihat energi ini yang menguat di 0,66% dan juga ada transportasi dan logistik dan menguat di 0,44%. Lalu ada yang paling terkoreksi di teknologi, terkoreksi 2,93% dan infrastruktur terkoreksi 1,58%. Dan sektor yang menarik perhatian saya untuk dibahas hari ini adalah sektor energi, di mana meski IHSG berada di zona merah, namun dari 11 subsektor tadi masih ada sektor energi yang masuk dalam sentimen positif investor, di mana harga batubara ini melesat pada perdagangan akhir pekan lalu. Artinya batubara sudah mencatatkan kenaikan harga batubara 3 minggu beruntun. Dan pada akhir pekan lalu harga batubara di pasar AIS Newcastle Australia ditutup di harga 214,95 US dollar per ton. Angka ini naik ya 4,92% di posisi penutupan hari sebelumnya. Dan kalau secara mingguan harga batubara ini sudah naik 7,34% point to point. Artinya harga batubara ini dalam 3 beruntun harganya sudah meroket 41,65%. Nah, tapi peningkatan harga batubara ini terjadi lantaran terbatasnya pasokan dan dari negara Indonesia juga membuat peraturan untuk menyetop ekspor batubara ya. Namun meskipun sebenarnya pemerintah sudah mengizinkan sebelumnya kapal berlayar untuk mengekspor batubara dan akan tetapi pasokan batubara masih sangat terbatas. Namun itu sentimen positif ya untuk produsen-produsen batubara. Tapi kalau misalkan kita lihat secara menyeluruh, kenaikan harga batubara ini justru akan memicu imported inflation, di mana kenaikan harga ini akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya, terutama produk-produk yang memang kita impor biasanya gitu. Dan kita lihat beberapa emiten-emiten batubara, kita lihat di sini yang menguat ada Delta Dunia Makmur, ini yang menguat 14,17% ke harga 274, lalu ada Bumi yang menguat di 8,96% di harga 73. Lalu yang paling terkoreksi ini justru Harum Energi terkoreksi 2,51% dan juga Adaro yang terkoreksi 1,73%. Nah, beberapa emiten batubara terpantau memang semuanya tidak menguat ya, lantaran memang pada minggu sebelumnya emiten-emiten ini sudah menguat sebelumnya dan bisa dikatakan ini hanya koreksi teknikal yang memang wajar terjadi. Ya, demikian kembali ke Maria. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.